Anak tidak akan menjadi orang yang baik kalau dibiarkan begitu, menggunakan fasilitas jabatan dan harta. Ya. Oke. Saya yakin semua pemahaman pemikiran ini karena didikan orang tua dan juga didikan dari hidup yang Pak Mahfud alami. Karena kalau saya lihat dari masa kecilnya Pak Mahfud, wah itu luar biasa loh. Kenapa? Karena SD-nya aja 2 SD, sekolah dasar negeri biasa dan sekolah agama, ya, di malamnya pesantren. Betul. SMP pun, SMA juga 2. Iya, sama. Kuliah pun 2 universitas yang berbeda. Iya. Satu di UGM ambil jurusan sastra Arab, satunya lagi ambil jurusan hukum tata negara. Ya. Apa yang membuat apa masa yang paling diingat ketika masa-masa kecil? Kok kayaknya belajar terus? Gini ya, orang tua saya itu orang desa, sekolahnya enggak tinggi-tinggi juga gitu. Ya cuma SD. Orang tua saya kan orang yang hidup di zaman Jepang ketika masa sekolah itu. Orang Indonesia itu ya hanya belajaran sampai SR kelas 5. Nah, ayah saya lulus SR kelas 5 di zaman Jepang, di zaman kemerdekaan, kemudian menjadi pegawai di kantor kecamatan gitu, di zaman awal-awal kemerdekaan itu. Nah, orang tua saya tuh mendidik saya gini, kamu belajar yang banyak, katanya. Lalu ceritanya, saya tidak tahu nih cari referensinya di mana ayah saya ini dapat referensi ketika itu. Saya beritahu ya, katanya. Itu Nabi Sulaiman. Itu dulu ketika kecil didatangi oleh malaikat utusan Tuhan, itu malaikatnya Allah gitu, diberitahu, Sulaiman, Allah berkenan memberikan apapun kepada kamu yang kamu minta. Sekarang kamu pilih, apakah kamu mau menjadi orang kaya raya? Apakah kamu mau menjadi penguasa yang hebat? Apakah kamu ingin istri yang cantik besok? Apakah kamu ingin ilmu? Nabi Sulaiman katakan, saya milih ilmu. Nah, karena ilmunya dia bisa menjadi raja di raja sampai sekarang, King Solomon. Yang paling kaya sehingga ada film King Solomon Mines, ya kan? Yeah. Kekayaan yang sampai sekarang tidak habis. Istrinya diabadikan di dalam kitab suci sebagai istri tercantik, namanya Ratu Balkis. Karena ilmu. Maka saya selalu ingat tuh pesan saya, belajar itu ayah saya itu. Ya saya belajar aja gitu. Okay. Saya tidak tahu mau jadi apa, pokoknya belajar lah. Tapi pada akhirnya itu betul. Ya, yang saya lakukan ya. Saya itu Mary dulu kan cita-citanya kan waktu belajar tadi, belajar di agama di madrasah ya, sekolah agama, sekolah SD sama. Itu apa? Cita-citanya hanya ingin menjadi guru mengaji di kampung. Oke. Wow. Nggak ada gajinya itu. Gajinya hanya ya orang sedekah gitu ya, tapi dihormati, senang di kampung. Tapi karena saya belajar, nggak cukup dong jadi guru ngaji di kampung, jadi guru resmi, guru pemerintah, masuk pendidikan guru agama. Sudah itu pikiran bertambah lagi, nggak cukup nih, kita mungkin saya bisa belajar lebih banyak, saya ke Jogja. Ingin jadi hakim sekarang, ingin jadi ustadz kecil, ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim. Sudah itu saya lanjutkan perguruan tinggi, ingin jadi apa? Ingin jadi dosen. Sesudah saya ngelihat jadi dosen hebat ya, saya melihat aktivis-aktivis, ada yang jadi anggota DPR, jadi menteri. Wah enak ya jadi menteri, enak ya jadi seperti Pak Amin Rais, kemana-mana dikejar wartawan, bicara gitu. Nah semua itu jadi orientasi dari impian saya. Semuanya sudah saya peroleh, jadi hakim iya, jadi dosen iya, jadi anggota DPR iya, jadi menteri iya, jadi hakim kan. Ya Tuhan memberi kalau kita bersungguh-sungguh itu, bersungguh-sungguh aja. Nah itu yang sering saya kagumi dari Mary ini, memberi dorongan untuk bersungguh-sungguh kepada orang di dalam berbuat ya, dimotivasi lalu muncul etos. Nah seperti itu seharusnya bangsa ini mendidik warga negaranya, mendidik tunas bangsanya gitu. Ya diberi motivasi seperti itu. Tapi kalau saya motivasinya ya bisa macam-macam lah. Tidak harus, kalau ayah saya tuh ilmu, karena ayah saya bukan orang kaya. Mau memberi modal apa usaha enggak punya kan. Ya sudah kamu sekolah aja gitu. Gitu aja. Saya sangat setuju. Titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Ya impian. Saya selalu berpikir
buatlah mimpi sebesar mungkin sehingga mimpi itu menjadi sebuah magnet yang menarik kita ke sana gitu, untuk menjadi lebih baik dan memantaskan kita. Dan Pak Mahfud menjadi salah satu contoh nyata apa yang dipikirkan menjadi kenyataan, tentu saja lewat usaha dan proses yang tidak mudah ya. Betul. Oke. Ilmu itu paling penting. Dan itu juga cerita itu juga yang Pak Mahfud sharingkan di buku I'm Possible. Iya. Iya dulu saya nulis. Ini bukunya. Saya tuh nulis ketika Mary minta tulisan kepada saya tentang pengalaman hidup saya. Saya tuh nulisnya di atas pesawat. Iya. Perjalanan pulang dari Tokyo, kemudian mampir ke Hong Kong dulu, ketemu orang di atas pesawat, terus saya sambil nulis, gitu. Lalu saya kirim ke Mary. Ya itulah cerita saya. Iya. Jadi dengan ilmu semua bisa didapat. Iya. Ya, termasuk bukan cuma jabatan, mendapatkan istri yang luar biasa yang juga sarjana hukum. Alhamdulillah ya. Yang mendampingi sampai hari ini. Punya anak-anak yang tidak merepotkan juga. Anak saya sudah jadi semua dari sekolah-sekolah yang baik-baik dan tidak pernah ngerepotin saya. Yang nomor 1 tuh sekarang di Amsterdam, ambil PhD di bidang kedokteran olahraga bersama cucu saya. Yang nomor 2 dokter juga, yang nomor 3 dosen gitu. Tapi mereka ya berusaha tidak menggunakan nama saya tuh. Sampai dosen-dosennya juga enggak tahu kalau itu anak saya atau siapa. Baru kaget sudah saya ikut hadir dalam satu acara. Karena saya bilang enggak usah bilang kalau kamu anak pejabat. Kalau kamu anak pejabat berhasil mungkin itu enggak murni, mungkin ditolong, dibantu atau apa. Kamu usaha sendiri aja gitu. Dan alhamdulillah udah jadi semua. Iya. Nah ini dia mindset seperti ini. Gimana cara orang tua mendidik anaknya? Karena kan Pak Mahfud sendiri pejabat, menteri, punya jabatan kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati. Sedangkan zaman sekarang anak pejabat yang mungkin belum nyampe setinggi itu aja seakan-akan udah sombong, sudah melakukan hal yang menggunakan kekuasaan harta ayahnya untuk hal-hal yang harta tidak ayahnya baik. Dan kedudukan ayahnya. Harta ayah dan kedudukan ayahnya. Harta ayahnya mungkin tak foya-foya, kedudukannya untuk nakut-nakuti orang. Wow, kan betul ya, yang betul begitu, betul kan? Kayak itu Mario itu apa kan? Harta ayahnya dipakai, ya untuk nakut-nakuti orang juga. Tapi ada juga yang menggunakan nama bapaknya, banyak loh. Kayak anaknya ini, anaknya itu gitu. Dan biasanya lalu takut kan aparat di tingkat bawah, di tingkat polsek, polres kadang-kala itu anaknya ini, anaknya itu gitu. Nah, itu anak tidak akan menjadi orang yang baik kalau dibiarkan begitu, menggunakan fasilitas jabatan dan harta untuk bersombong-sombong, untuk hedonis gitu. Itu tidak ada orang tuanya salah pasti kalau membiarkan anak seperti itu, dan anak itu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Itu keyakinan. Mungkin nggak orang tuanya sebenarnya nggak tahu bahwa anaknya tuh melakukan hal itu, gunain nama ayahnya lah, hedon-hedonan lah. Mungkin ada yang tidak tahu ya, ada yang tidak tahu karena kesibukannya, sehingga sebenarnya bukan tidak tahu, tidak mau tahu juga pada akhirnya. Karena Anda tahu dulu ada seorang pejabat penting, ya, udah lama nih, tidak apa-apa diceritain sekarang. Dia orang paling ditakuti, paling apa, pokoknya sempurna lah sebagai pejabat, memberi petunjuk ini, petunjuk itu. Tahu enggak anaknya kemudian apa? Anaknya kemudian terlibat kejahatan narkoba. Dirawat di rumah seorang kiai di Tasikmalaya, Abah Hanum. Itu anaknya seorang jenderal bintang 4. Bapaknya begitu hebat, nggak tahu kalau anaknya terlibat kenakalan-kenakalan dan hedonis. Nah, yang sebegitu saya mengingatkan para orang tua melalui podcastnya Mary ini, supaya jangan terlalu asik dengan tugas-tugas sendiri, tapi juga bagian terpenting dari tugas sendiri itu adalah bagaimana menjaga anak. Tidak harus didikte, tidak harus dapat, tapi awas itu apa yang dilakukan. Itu arahkan secara pelan-pelan tanpa kesombongan dan tanpa kesewenang-wenangan. Tetap diawasi ya. Tetap diawasi. Iya. Penting. Nggak boleh nggak mau tahu ya, karena bagaimanapun juga kan tetap anak itu didikannya tetap bukannya di sekolah tapi kan di rumah. Jadi didikan utama. Betul. Guru terutama anak itu bukannya guru sekolah SMP SMA atau bimbingannya, tapi ya orang tuanya. Oke. Apa nasihat yang paling sering Pak
Mahfud katakan kepada anak? Sama dengan nasihat ayah saya, belajar yang banyak. Karena ilmu itu jendela dunia. Punya ilmu kamu bisa kemana saja. Saya sering terinspirasi oleh bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi kan. Itu kan orang bermimpi. Yang dikatakan di situ kalau ilmu banyak kamu bisa keliling dunia, sehingga ketika dia membayangkan misalnya ini Pulau Jawa, ini Amerika, ini Australia, ini hanya bisa didatangi oleh orang kalau punya ilmu. Nah, maka saya misalnya ya dari Madura tuh dulu kan hanya belajar ini Jawa, ini Surabaya, ini Jogja, ini New York, ini Darwin, ini London, ingin apa. Guru saya bilang ini tempat jauh semua, perlu biaya banyak, tapi modalnya hanya satu, kamu pandai, kamu bisa ke situ semua. Saya sekarang bisa ke situ semua nih. Kemana nih tempat-tempat terkenal di dunia sudah saya datangi, padahal dulu saya hanya diajari oleh guru SD ini papan peta begini, ada peta gitu, ini kan, ini kamu Madura, rumahnya di sini Surabaya, ini Jogja, ini Jakarta, ini ke sini lagi misalnya ke Peking, ini kemana, ini New York, terus diceritain semua. Kamu kalau pintar punya ilmu bisa ke sana meskipun tidak punya uang sekarang gitu. Dan saya ternyata bisa semua sekarang. Apa dunia yang tidak pernah saya kunjungi sudah semua. Yang paling terkenal, nama-nama terkenal di dunia sudah saya kunjungi semua, 5 benua. Lebih dari 150 negara. Saya sudah datangi semua. Nah, saya katakan gitu pada anak, kamu cari ilmu aja. Yang benar, dan kebetulan saya sekarang punya uang, kalau urusan bayar sekolah udah biar ke saya aja. Minta ke saya sudah, enggak usah ini. Kalau saya dulu susah juga, masih cari beasiswa kemana-mana. Ya anak saya dapat beasiswa semua juga sih. Tapi maksud saya, seumpama pun anak saya nanti enggak dapat beasiswa, saya bisa kan gitu. Tapi anak saya alhamdulillah dapat semua dari LPDP, dari TMPD, dari Super Semar dulu zaman itu ya dapat. Itu yang ilmu, modalnya ini, pemikiran yang baik, pemikiran dan moral tentu saja, dan moral yang baik. Moral yang baik.